Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku, Wanita Penghibur, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Beberapa orang mulai memperhatikan mereka. Namun Reza hanya tersenyum samar, seolah tidak terjadi apa-apa. Di luar angin malam berhembus dingin. Erin mencoba berteriak, tapi Reza langsung menutup mulutnya dengan tangannya yang besar. Shh, jangan melawan Erin. Aku hanya ingin berbicara. Namun tatapan matanya yang gelap mengatakan hal lain. Erin kini benar-benar ketakutan. Jantungnya berdetak kencang, kakinya gemetar. Ia sadar Reza tidak hanya ingin berbicara, dia ingin mengurungnya dalam malam yang penuh teror. Erin meronta sekuat tenaga, tapi genggaman Reza semakin kuat. Dia menyeret Erin melewati parkiran rumah makan, menuju sudut gelap di belakang gedung. Lepaskan aku, Reza. Shh. Jangan membuatku marah, Erin. Aku sudah cukup bersabar, bisiknya tajam di telinganya. Erin panik. Nafasnya memburu, tidak ada siapapun di sini. Dia melihat ke sekeliling mencari sesuatu apa saja yang bisa digunakannya untuk melawan. Tiba-tiba dia melihat sebuah botol kaca kosong tergeletak di dekat tong sampah. Tanpa berpikir panjang, dengan gerakan cepat Erin menginjak kaki Reza sekuat tenaga, membuat pria itu mengerang kesakitan dan cengkeramannya melemah. Kesempatan itu tidak disia-siakan Erin. Dia langsung menyambar botol kaca dan menghantamkannya ke kepala Reza dan prak. Reza terhuyung ke belakang. Erin tidak tahu apakah botol itu pecah atau tidak. Yang jelas Reza kini memegangi kepalanya dengan ekspresi terkejut. Kamu... Tidak menunggu lebih lama, Erin langsung berlari sekuat tenaga menuju jalan raya. Erin, jangan lari! Suara Reza menggelegar di belakangnya. Erin tidak peduli. Dia terus berlari meskipun kakinya mulai gemetar. Dia harus mencari pertolongan. Saat dia hampir mencapai trotoar yang ramai, tiba-tiba sebuah tangan besar menangkap lengannya dari belakang. Erin menjerit. Berhenti! Lepaskan aku! Namun sebelum Reza berhasil menariknya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara laki-laki lain. Lepaskan dia! Erin dan Reza sama-sama menoleh. Di hadapan mereka seorang pria tinggi berjaket kulit hitam berdiri dengan tatapan tajam. Erin tampak hampir tidak percaya. Itu Aksan. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Reza bergetar. Aksan berjalan mendekat dengan tenang, tetapi matanya penuh amarah. Kamu bukannya laki-laki yang tempo hari menyapaku, kan? Reza terdiam, bingung harus bagaimana, takut Erin membongkar perbuatannya tadi. Erin tidak tahu bagaimana Aksan bisa ada di sini, tapi untuk pertama kalinya malam itu, dia merasa ada harapan. Tolong aku, Aksan. Aku tadi diseret ke belakang gedung sampai tanganku sakit dicengkeram kuat. Entah apa yang dia mau. Yang jelas dia beringat jahat padaku. Aksan sebenarnya malas menghadapi Erin, tapi jika sudah dalam keadaan darurat begini, dia pun tidak bisa tinggal diam. Bagaimana kalau Erin kehilangan nyawanya? Walau bagaimanapun dia ibu kandung dari ketiga anaknya. Lepaskan Erin sekarang juga. Jadi kamu datang menyelamatkan dia? Terlambat, Aksan. Erin itu milikku. Aku tidak ingin merampas.
Aku hanya ingin menyelamatkannya dari laki-laki gila sepertimu. Reza tak terima dengan perkataan Aksan. Seketika Reza mengangkat tangannya mencoba menyerang Aksan, tapi Aksan lebih cepat dengan gerakan gesit. Dia menangkap tangan Reza dan memelintirnya ke belakang. Ada. Di mana pikiranmu itu? Beraninya sama wanita. Sekarang mending kamu enyah sebelum nasibmu lebih buruk dari ini. Saat itu juga beberapa orang melihat keributan mulai mendekat. Seorang pria parubaya berseragam keamanan berlari menghampiri mereka. Ada apa ini? Orang ini mencoba menjahatiku, Pak. Satpam itu pun langsung mengeluarkan walkie-talkie dan menghubungi pihak berwenang. Sementara itu Aksan menahan Reza yang masih berusaha memberontak, tapi tenaganya kalah jauh. 5 menit kemudian sebuah mobil polisi datang dengan siren yang meraung-raung. 2 petugas turun dan langsung menghampiri mereka. Ini pelakunya. Salah satu petugas menggiring Reza ke mobil patroli. Silakan ikut kami. Beri keterangan di sana. Aku tidak bersalah. Aku hanya ingin bicara dengannya. Tentu saja, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi, balas petugas dengan nada dingin. Reza terus berteriak saat dia dibawa pergi. Erin akhirnya menghembuskan nafas lega. Dia masih gemetar, tapi kali ini karena kelegaan. Aksan menoleh kepadanya menatapnya dengan lembut. Kamu tidak apa-apa kan? Terima kasih Aksan. Kalau saja kamu tidak datang. Erin mengangguk pelan, suaranya tercekat. Aksan tersenyum tipis. Aku kebetulan lewat dengan istriku. Dia lagi singgah di toko. Terus aku gak sengaja lihat ada wanita yang diseret laki-laki. Aku teringat kejadian istriku hampir diperkosa, makanya aku juga bantu kamu. Entah kenapa mendengar itu membuat Erin cemburu dan sakit hati. Padahal kemarin dia tidak peduli pada Aksan, bahkan sengaja menyelingkuhinya. Mata Erin berkaca-kaca. Aku benar-benar beruntung malam ini. Sekali lagi terima kasih Aksan. Sama-sama. Ayo aku antar ke depan. Kamu pesan taksi online saja. Aku temani biar kamu aman. Nanti aku jelaskan pada istriku. Erin terdiam. Dia memilih menolak karena merasa semakin sakit hati jika berada terus di dekat Aksan. Terlebih jika nanti melihat istri baru Aksan. Tidak mengapa Aksan, aku tunggu di perempatan jalan saja. Tidak enak juga dengan istrimu. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya, ucap Erin langsung pergi. Aksan hendak memanggil, tapi Erin berjalan begitu cepat dan kini sudah jauh di depan sana. Aksan masih berdiri di tepi trotoar. Matanya masih mengikuti punggung Erin yang semakin menjauh. Dia tidak merasakan apapun selain keheranan. Wanita yang dulu pernah menjadi istrinya itu tampak begitu berbeda. Pakaian yang dikenakan, cara berjalannya, bahkan tatapannya sudah bukan lagi Erin yang dulu dia kenal. Ia mengingat kembali ucapan Bian beberapa waktu lalu, yang mana Bian menduga Erin menjadi wanita malam yang menjajakan dirinya pada banyak pria. Aksan bukannya terpesona dengan paras Erin yang kian menggoda terlebih lekuk tubuhnya. Dia justru menyayangkan jika mantan istrinya akan memilih jalan seperti itu. Tanpa berlama-lama Aksan lalu menyeberang jalan kembali menemui istrinya yang masih berbelanja di dalam. Begitu kaki melangkah usai menyeberang, dan kini hendak pintu kaca minimarket. Suci sudah keluar dengan membawa kantong belanja di tangannya. Begitu melihat Aksan, senyuman manis segera merekah di bibirnya. Ia menghampiri suaminya dengan langkah ringan. Dari mana saja, Yang? Itu, aku tadi bertemu dengan Erin. Oh, bagaimana keadaannya? Dia terkena masalah dengan seseorang. Aku membantunya. Lalu bagaimana sekarang? Sudah selesai. Polisi menangani semuanya. Hah? Kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu tidak marah? Kenapa harus marah? Suamiku menolong seseorang yang dalam bahaya. Itu bukan sesuatu yang salah.
Tapi itu mantan istriku, Yang. Iya, bukan berarti kita harus membenci masa lalu kan. Lagi pula kamu sudah menyelamatkan nyawa seseorang, itu perbuatan baik. Aku juga tahu suamiku tidak mungkin melakukan sesuatu di luar batas. Aksan tertegun dengan perkataan hangat istrinya. Wanita di hadapannya ini begitu berbeda. Dia lebih muda darinya, tetapi pikirannya jauh lebih dewasa. Suci tidak bersikap kekanakan, tidak menunjukkan cemburu, bahkan mendukung apa yang telah Aksan lakukan. Aksan menatapnya lama lalu tersenyum kecil. Terima kasih istriku. Untuk apa, Yang? Untuk segalanya. Suci tersipu. Begitu bahagia selalu mendengar kata-kata yang menenangkan hati. Aksan lalu mengulurkan tangannya meraih kantong belanja yang dibawa istrinya. Biar aku yang bawa. Suci menyerahkannya tanpa ragu satu kantong plastik besar berisi cemilan untuk anak-anak mereka dan beberapa kebutuhan untuk sehari-hari. Mereka berjalan berdampingan di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, sangat romantis, membuat siapapun yang melihatnya merasakan iri. Udara subuh masih begitu sejuk ketika Aksan membuka mata. Dalam redupnya cahaya lampu kamar, dia menoleh ke samping, melihat Suci yang masih terlelap. Wajah istrinya tampak begitu damai dalam tidurnya. Nafasnya teratur begitu lembut. Aksan tersenyum kecil lalu membungkukkan badannya sedikit menyentuh lembut bahu istrinya. Yang, sudah masuk waktu subuh. Suci mengerjapkan mata. Matanya yang jernih menatap suaminya sebelum tersenyum tipis. Ia mengangguk pelan lalu segera bangkit. Tanpa banyak kata, mereka mengambil air wudhu lalu kembali ke dalam kamar. Di sudut ruangan mereka berdiri berdampingan. Aksan di depan Suci, di belakangnya, dengan mukena putih yang membalut tubuhnya. Tak ada suara selain lantunan ayat suci yang keluar dari bibir Aksan. Suaranya terang, penuh kekhusyukan. Suci mengikuti dengan hati yang lapang, menikmati setiap gerakan dalam sholat yang mereka lakukan bersama. Setelah salam terakhir diucapkan, mereka masih tetap duduk di tempat memanjatkan doa. Hati mereka penuh dengan rasa bersyukur. Begitu selesai, Suci bergerak lebih dulu, meraih tangan suaminya dan menciumnya dengan takzim. Aksan menatapnya penuh kelembutan, lalu membalas dengan mencium kening istrinya. Semoga Allah selalu melindungi rumah tangga kita, ujar Aksan dengan suara rendah. Amin, balas Suci dengan suara lembut. Matanya menatap suaminya penuh ketulusan. Mereka melipat sajadah dan membereskan alat sholat, lalu keluar dari kamar dengan langkah ringan. Suasana rumah masih sepi, anak-anak mereka masih tertidur pulas. Aku buatkan kopi dulu ya, Yang, kata Suci sambil tersenyum. Aksan mengangguk, lalu mendekati meja dapur. Dia membuka lemari hendak mengambil bahan untuk membuat sarapan. Namun tiba-tiba Suci menahan tangannya. Shh, biar aku aja, Yang. Mulai sekarang aku yang akan menyiapkan makan dan minuman untuk suami dan anak-anakku. Aku bersyukur punya istri yang penuh perhatian. Tapi aku ingin kita melakukannya bersama. Pekerjaan rumah bukan hanya tugas istri. Mengurus rumah, mengurus anak itu tanggung jawab kita berdua. Baiklah, Yang, kita lakukan bersama. Aksan mengangguk, lalu mengambil beberapa butir telur dan roti. Bersama-sama mereka menyiapkan sarapan. Saat langit perlahan mulai terang, aroma kopi yang hangat tercampur dengan harum telur dadar yang baru matang memenuhi ruangan dapur. Aksan dan Suci masih sibuk menyiapkan sarapan sederhana mereka. Sesekali Suci mencuri pandang ke arah suaminya yang tengah menuangkan kopi ke dalam cangkir. Ada perasaan bahagia yang sulit dia jelaskan. Dia tak menyangka akan menikmati pagi seindah ini bersama lelaki yang mencintainya dengan tulus. Berbagi tugas rumah tanpa rasa keberatan. Yang hati-hati minum kopinya, masih panas banget, ujar Suci sambil tersenyum mengambil cangkir dari tangan Aksan. Iya sayang, perhatian banget sih istriku ini. Ya harus dong sayang, apalagi untuk suami tercinta. Aksan hanya tersenyum menatapnya penuh kelembutan. Setelah sarapan selesai, Aksan dan Suci membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat ke teras rumah. Udara pagi masih segar, angin berhembus lembut menyapu halaman. Langit perlahan-lahan berubah.
Berubah warna, sinar mentari mulai menampakkan diri menghangatkan bumi. Mereka duduk berdampingan di kursi kayu menikmati suasana pagi yang tenang. Aksan menyandarkan tubuhnya sementara Suci menyesap tehnya perlahan. Yang? Apa yang kamu harapkan dari pernikahan kita? Aku tidak menginginkan hal yang muluk-muluk sih. Aku hanya ingin kita selalu bersama, menghadapi segala hal dengan hati yang lapang, dan tetap saling mencintai sampai akhir hayat. Aku juga menginginkan hal yang sama, Yang. Di dalam rumah terdengar suara anak-anak mereka yang baru bangun tidur. Gelak tawa dan suara langkah kaki kecil menggema di lorong. Suci menoleh ke arah dalam rumah lalu tertawa kecil. Sepertinya pagi kita sudah mulai ramai, Yang. Iya, dan itu adalah bagian dari kebahagiaan kita. Suci mengangguk setuju. Baru saja ingin menikmati waktu romantis bersama sang suami, tapi anak-anak rupanya sudah bangun lebih awal. Tidak mengapa bagi Suci. Baginya ini hiburan dan momen bahagia mengawali bahtera rumah tangganya. Pagi yang cerah menyapa pasangan suami istri yang belum genap sebulan itu. Di dapur Suci tengah sibuk menyiapkan sarapan, tangannya lincah menggoreng ikan tongkol. Sementara di sampingnya sepiring nasi hangat dan sayur bening sudah tersaji. Di meja makan Aksan membantu menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Sayang, aku bantu apa lagi? Yang, bisa tolong siapkan seragam Jingga? Aku masih harus menyiapkan bekalnya. Siap Bu Guru. Jingga, anak perempuan mereka yang masih berusia 5 tahun, berlari kecil mendekati meja makan. Mah, aku lapar. Sebentar ya sayang, kita sarapan dulu, baru mama antar ke sekolah. Setelah sarapan selesai, Suci membawa Jingga ke kamar mandi dengan penuh kasih sayang. Dia memandikan anak sambungnya, membasuh tubuhnya dengan lembut, lalu menggantikan pakaian sekolahnya. Setelah itu Suci duduk di depan meja rias dengan Jingga di pangkuannya. Dia mulai mengepang rambut putrinya, memastikan setiap helai tertata rapi. Jingga menatap cermin tersenyum senang. Mama, aku cantik ya? Cantik sekali sayang, seperti putri dalam dongeng. Jingga tersenyum puas mendapatkan pujian itu. Setelah semuanya siap, Suci berpamitan kepada Aksan dan mertuanya. Aksan mengecup kening istrinya sebelum berkata, hati-hati di jalan. Semoga hari ini menyenangkan ya istriku. Iya. Mereka pun berangkat. Setibanya di sekolah, Suci menggandeng tangan Jingga menuju gerbang. Namun langkahnya sedikit melambat ketika merasakan beberapa pasang mata mengarah kepadanya. Beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan sekolah tampak berbicara pelan. Pandangan mereka pun penuh arti. Suci mencoba tetap tenang, tersenyum pada mereka. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin dan bisik-bisik yang semakin jelas terdengar. Itu siapa sih? Istrinya barunya Aksan. Paling sepupunya. Aku aja gak dapat kabar kalau Aksan sudah nikah. Ya iyalah, jangan sampai Aksan cuma milikku. Canda seseorang wanita. Suci menunduk sedikit, hatinya terasa sedikit sesak. Dia tahu pasti mereka membicarakan tentang pernikahannya dengan Aksan. Namun dia tidak ingin ambil pusing. Yang terpenting adalah keluarganya. Aksan dan Jingga baik-baik saja selama ini. Jingga yang tak menyadari situasi itu menarik tangan ibunya. Mama, ayo masuk. Iya sayang, ayo. Dengan penuh percaya diri, dia melangkah ke dalam sekolah bersama putrinya. Mama, atau jangan-jangan dia istri barunya kali? Betul itu. Seru teman bicaranya memandang Suci sinis dan mengira jika Suci tidak mendengar. Padahal perkataan mereka telah berhasil menyakiti perasaan wanita lemah lembut itu. Di tengah hati yang kesal, Suci tetap menatap melangkah kaki mengantar Jingga sampai ke pintu kelas. Belajar yang rajin ya sayang, nanti mama jemput lagi. Iya mah, dadah. Oh, pantas saja dia cepat menikah lagi. Lihat saja masih muda, pasti menggoda suami orang. Iya, aku dengar juga katanya dulu dia nikah buru-buru. Jangan-jangan memang sudah ada apa-apa sebelum mantan istrinya pergi. Kasihan mantan istrinya, baru cerai sebentar suaminya langsung digondol perempuan lain.
Suci yang awalnya berusaha tak peduli kini mengeratkan jemarinya di tali tas. Nafasnya sedikit berat, tapi dia tetap melanjutkan langkahnya dengan wajah datar. Namun salah satu dari mereka justru dengan sengaja menyapanya membuat Suci terpaksa berhenti. Istrinya Aksan ya? Seorang wanita yang rambutnya diikat rapi melipat tangannya di dada. Di sampingnya beberapa ibu-ibu lain menatap dengan tatapan meremehkan. Suci tersenyum kecil, tatapannya menjaga sikap. Iya bu, ada yang bisa saya bantu? Baru pertama antar anak ke sekolah ya? Wah, harusnya sudah dari dulu kan. Jangan sibuk mengurus suami baru saja. Suci bisa merasakan sindiran halus itu, tapi dia tetap tenang. Iya, biasanya suami saya yang antar. Kebetulan hari ini saya ingin mengantar sendiri. Ibu-ibu saling melempar pandangan, lalu seseorang lagi menambahkan, ih enak ya, suaminya perhatian banget. Tapi ya wajar sih kalau masih baru. Biasanya yang baru nikah emang mesra berlebihan. Tapi hati-hati loh, suami yang dulu juga pasti awalnya manis kan? Siapa tahu nanti. Maaf ya bu, saya buru-buru, permisi. Potong Suci dengan nada tegas. Tanpa menunggu reaksi mereka, dia melangkah melewati kerumunan ibu-ibu itu. Dadanya naik turun menahan emosi. Dia tidak ingin terpancing, tak ingin membalas perkataan mereka yang kejam. Saat tiba di gerbang, dia merogoh ponselnya dan mengirim pesan kepada Aksan. Yang, aku sudah antar Jingga ke kelas. Sekarang aku mau ke minimarket bentar, lupa beli pembalut. Tak lama ponselnya bergetar, balasan dari Aksan masuk. Iya sayang, jangan lama-lama di luar ya. Suci menarik nafas panjang, berusaha mengendalikan dirinya. Ingin sekali menceritakan kejadian saat ini, tapi niat itu tertahan. Dia menatap layar ponselnya beberapa saat sebelum menyimpan kembali. Hatinya masih terasa panas, tapi dia memilih untuk diam. Ya sebab dia tahu tidak ada gunanya meladeni mereka. Meski dalam hati kecilnya dan ada kekhawatiran besar jika mereka belum selesai mengganggunya, akan ada bisik-bisik lain. Tetapi lain dan mungkin tuduhan lain yang lebih menyakitkan di kemudian hari. Begitu Suci tiba di rumah, dia langsung disambut oleh Erma yang tengah duduk di ruang tamu bersama Asyar dan Rain. Sudah pulang menantuku. Iya mah. Mama, Kak Jingga mana? Kakak masih sekolah. Nanti siang kita jemput sama-sama ya. Anak laki-laki itu mengangguk paham lalu kembali duduk di samping adiknya. Mah, Aksan kemana kok gak ada? Oh, dia sudah berangkat kerja tadi. Kata bosnya mendadak telepon. Ada barang baru datang lebih banyak dari biasanya, jadi harus masuk lebih awal. Oh iya mah. Sayang, maaf ya, aku harus berangkat lebih awal. Bos mendadak panggil banyak barang datang hari ini. Suci lalu teringat tadi mereka sempat bertukar pesan. Mungkin ada pesan yang belum sempat ia baca. Di sisi lain, Erma yang memperhatikan menantunya dengan cermat menyadari ada sesuatu yang berbeda. Raut wajah Suci tampak sedikit murung, tidak seperti biasanya. Suci? Iya mah. Kamu kenapa nak? Enggak apa-apa mah. Erma menatap menantunya dalam-dalam. Sebagai seorang ibu, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang sedang mengganggu menantunya itu. Mentari baru saja naik menghangatkan suasana pagi. Di dapur, Suci sudah sibuk dengan segala aktivitasnya. Tangannya lincah meracik bumbu, mengaduk sayur kangkung cah di atas wajan yang mengepul. Cah kangkung, bukan kangkung cah, ini gimana sih? Di sisi lain, ikan goreng yang sudah matang tersaji di piring. Sebagian diberi saus pedas, sebagian lagi dibiarkan polos untuk Rain yang belum bisa makan makanan pedas. Saat ia tengah menyendok nasi ke baskom, langkah kaki terdengar mendekat. Pagi-pagi banget sudah masak aja istriku ini. Haruslah yang. Lagi pula aku ingin kamu sarapan lebih dulu sebelum berangkat kerja. Masya Allah istriku. Terima kasih ya sayang. Suci hanya mengangguk kecil, melanjutkan kegiatannya. Aksan duduk di bangku dekat meja, memperhatikan istrinya yang masih sibuk menata makanan. Sejenak suasana hening. Hanya terdengar suara peralatan dapur yang saling beradu. Yang, aku mau tanya, gimana kemarin pas anterin Jingga ke sekolah? Semua berjalan lancar.
Suci terkejut. Dia diam sejenak menimbang-nimbang jawabannya. Haruskah dia menceritakan kejadian yang sebenarnya? Tentang tatapan sinis ibu-ibu di sana, tentang bisik-bisik yang membuat hatinya tak nyaman. Namun mengingat semalam Aksan sempat bercerita bahwa hari ini dia akan pulang lebih lama karena pekerjaannya menumpuk, dan juga hubungannya dengan Romi bosnya yang sedang kurang baik, Suci jadi ragu. Dia tidak ingin membebani suaminya dengan cerita yang mungkin bisa membuatnya tambah pusing. Suci pun menarik nafas pelan lalu tersenyum kecil. Iya, semuanya baik-baik saja. Jingga juga senang dia cepat akrab sama teman-temannya. Baguslah kalau gitu. Aku memang ingin kamu dan Jingga bisa beradaptasi dengan baik di sana. Mungkin belum saatnya dia bercerita. Mungkin nanti, saat Aksan tidak terlalu lelah dan bisa mendengar dengan tenang. Untuk sekarang dia memilih menyimpannya sendiri. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Semangat kerjanya ya. Terima kasih sudah menyiapkan semuanya sayang. Jangan terlalu capek ya. Iya, kamu juga jangan terlalu lelah di tempat kerja. Sesekali istirahat. Jangan memaksakan fisik. Aku pulang agak malam ya. Tapi kalau butuh sesuatu kabari aku ya. Suci menahan nafas sejenak. Ada yang ingin dia katakan tapi dia urungkan. Dengan senyum yang tetap dia pertahankan, dia hanya mengangguk. Iya. Setelah berpamitan dengan Suci, Aksan berjalan menuju ruang tengah. Erma sedang duduk di kursi dengan secangkir teh hangat di tangannya. Asyar dan Rain bermain di lantai dengan beberapa mainan mereka. Sementara Jingga sudah mengganti pakaian bersiap ke sekolah. Aksan tersenyum melihat pemandangan itu. Rumahnya penuh dengan kehidupan, dengan orang-orang yang dicintai. Mah, mau berangkat sekarang? Iya mah, hari ini banyak barang masuk, jadi harus berangkat lebih awal. Hati-hati nak, jangan terlalu lelah ya. Iya mah, baik-baik ya sama anak-anak dan Suci di rumah. Kabari Aksan kalau ada apa-apa. Tentu nak. Jingga, ayah berangkat dulu ya. Baik-baik di sekolah. Iya pak. Asyar, Rain. Dua anak kecil itu mendongak lalu berlari kecil mendekati ayah mereka. Papa mau kerja dulu. Kalian jangan nakal ya, nurut sama mama Suci. Iya pak. Rain yang masih polos hanya tersenyum lebar sambil manggut-manggut. Jingga, Asyar dan Rain melambai dengan riang. Erma tersenyum hangat melihat keluarganya kembali harmonis dan semakin lengkap dengan adanya kehadiran Suci. Dengan langkah gontai, Aksan pun melangkah keluar rumah siap menjalani hari yang panjang. Bekerja dengan giat demi mengumpulkan pundi-pundi uang untuk anak istrinya yang setia menunggu di rumah. Setelah Aksan pergi bekerja, Suci kembali ke dapur untuk menyiapkan bekal Jingga. Kotak makan berisi nasi, lauk, dan potongan buah sudah tertata rapi. Suci menutupnya dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil berwarna merah muda milik Jingga. Di jam 8.30, Suci bersiap mengantar anak sambungnya ke sekolah, ke tempat yang tidak ingin dia datangi lagi, tapi kewajiban harus tetap jalankan sebagaimana mestinya. Jingga, ayo. Jingga menggenggam tangan ibu sambungnya dengan lembut. Saya pamit dulu ya, mau antar Jingga ke sekolah. Iya nak, hati-hati ya. Iya ma. Suci jongkok sejenak sebelum melangkahkan kaki keluar rumah, membantu merapikan kerudung kecil yang dikenakan Jingga. Di sepanjang jalan Suci dan Jingga bercakap-cakap ringan, menikmati kebersamaan mereka sebagai ibu dan anak. Namun di dalam hati Suci masih mengingat tatapan dan bisikan ibu-ibu di sekolah kemarin. Meski dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetap saja ada rasa tak nyaman yang menyelinap. Tapi Suci menggeleng pelan, menepis perasaan itu. Hari ini harus lebih baik. Yang penting Jingga bisa sampai di sekolah dengan aman. Sambil menggenggam tangan kecil putrinya lebih erat, Suci melanjutkan langkahnya dengan senyum penuh ketenangan. Sesampainya di sekolah, apa yang Suci khawatirkan kembali terjadi. Hanya saja dia berusaha mengabaikan semua itu dan cepat-cepat pergi dari lingkungan sekolah kembali ke rumah. Sepanjang hari Suci tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia bermain dengan Rain, menata rumah, lalu di sore hari kembali memasak untuk makan malam keluarganya. Aksan mengusap keringat di dahinya dengan lengan bajunya yang sudah sedikit lembab. Hari ini benar-benar melelahkan.
Sejak pagi dia sudah memindahkan barang-barang berat, mengecek stok yang hampir kadaluarsa, dan mencatat barang-barang yang baru masuk ke gudang. Tangannya terasa pegal tapi dia tetap bekerja dengan teliti. Di tengah kesibukannya dia menyadari sesuatu. Sejak tiba di tempat kerja tadi pagi, Romi bosnya tidak menyapa seperti biasa. Tidak ada senyum ramah atau sekedar anggukan kepala. Sikapnya dingin, tatapannya datar. Aksan sudah menduga ini ada hubungannya dengan kejadian kemarin. Mereka sempat bersitegang karena kesalahpahaman terkait barang yang sudah salah hitung di gudang. Aksan sudah meminta maaf, tapi tampaknya Romi masih belum bisa menerima. Sebagai karyawan biasa, Aksan sadar dirinya tidak bisa banyak menuntut. Yang bisa dia lakukan hanyalah bekerja dengan giat, menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dia yakin seiring waktu hubungan mereka akan membaik. Lagi pula di dunia kerja, pasti ada saja masalah yang akan muncul. Tidak setiap hari semuanya berjalan mulus. Setelah hampir seharian bekerja tanpa henti, akhirnya Aksan bisa sedikit bernafas lega. Dia berjalan ke sudut ruangan, mengambil botol air minumannya yang sudah dingin. Tenggorokannya terasa kering dan perutnya mulai berbunyi pelan. Dia belum sempat makan siang karena terlalu sibuk. Bahkan hari ini tak sempat mendirikan sholat zuhur. Baru saja ia meneguk air, tiba-tiba suara keras terdengar. "Aksan, kenapa sudah berhenti bekerja? Masih banyak barang yang harus disusun di rak." Aksan menoleh dan mendapati Romi berdiri di ambang pintu gudang dengan ekspresi kesal. "Saya hanya minum sebentar, Pak. Dari tadi belum sempat istirahat. Kalau mau istirahat nanti saja setelah semua pekerjaan selesai. Toko masih butuh banyak persiapan." Aksan menahan nafas sejenak. Dia mengerti Romi mungkin masih kesal, tapi menyalahkannya terus-menerus juga bukan hal yang adil. Masalahnya dia belum sempat beristirahat sejak pagi, bahkan belum menunaikan kewajibannya. Saking banyaknya pekerjaan menunggu tiada habis. "Baik Pak, saya lanjutkan sekarang," jawab Aksan tanpa membantah. Dia segera meletakkan botol airnya dengan kembali bekerja. Namun hatinya sedikit berat. Sejak dulu dia memang tipe orang yang tidak suka konflik. Tapi kali ini dia merasa seolah dihukum terus-menerus atas kesalahan yang bahkan sudah dia akui dan coba perbaiki. Meski begitu, Aksan memilih untuk tetap diam dan fokus bekerja. Lagi pula apa sih yang bisa dia lakukan selain menerima nasibnya dan patuh kepada bosnya? Saat kembali mengangkat barang, dia diam-diam berpikir tentang Suci dan anak-anak di rumah. Hanya membayangkan mereka saja sudah cukup membuatnya merasa lebih baik. Nanti kalau sudah pulang aku ingin cerita ke Suci lah. Setidaknya dia bisa menenangkan pikiranku. Ia menghela nafas panjang dan melanjutkan pekerjaannya. Hari ini mungkin berat, tapi dia yakin hari esok akan lebih baik. Aksan menghela nafas memandang kardus-kardus berat berisi barang dagangan yang baru masuk. Rasanya pinggang sudah mau patah. Entah sudah berapa kali mengangkat kardus berat seorang diri. Hari ini benar-benar terasa lebih panjang dari biasanya. Keringat sudah membasahi punggung bajunya, tapi dia tetap bekerja tanpa banyak mengeluh. Di sudut gudang dia melihat beberapa rak masih kosong, menandakan masih ada banyak barang yang harus disusun. Di sela kesibukannya, suara Romi kembali terdengar dari kejauhan. "Aksan, pastikan barang yang masuk sudah dicacat semua. Aku tidak mau ada kesalahan seperti kemarin lagi." "Baik Pak, saya pastikan semuanya tercatat dengan benar." Setelah menyusun barang-barang di rak, Aksan menuju meja pencatatan di sudut gudang. Setelah mencatat semua data itu, dia berjalan kembali ke dalam toko untuk memastikan barang yang sudah disusun di rak yang rapi. Beberapa pelanggan masih berdatangan di tengah kesibukan yang sulit. "Aksan, tolong bantu layani dulu pembeli itu," pinta Romi lagi, tak peduli dengan pekerjaan lain yang belum selesai Aksan bereskan. Aksan mengangguk dan segera menuju ke meja kasir, melayani beberapa pelanggan yang mengatur mengantri membayar. Tangannya dengan cekatan memindai barang, menghitung total belanjaan dan memberikan uang kembalian dengan senyum ramah. "Terima kasih Mas." "Sama-sama Bu, hati-hati di jalan." Usai melayani pelanggan, Aksan kembali melanjutkan pekerjaan lain yang belum sempat diselesaikan. Tapi Aksan sengaja curi-curi waktu sekedar merenggangkan persendiannya. Namun belum sempat dia duduk untuk mengistirahatkan punggungnya sejenak. Romi kembali datang dengan ekspresi tidak sabar. "Aksan, kamu masih belum memeriksa tumpukan kardus di belakang. Aku mau semuanya selesai sebelum kamu pulang."
Baik Pak, saya akan segera mengeceknya, jawabnya tanpa protes. Dengan langkah cepat dia menuju ke belakang gudang. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 6 malam, sebagian besar toko-toko sudah tutup. Namun Aksan masih sibuk di dalam gudang, memastikan semuanya benar-benar selesai. Baru setelah semuanya beres, dia melepaskan nafas lega. Dia mengambil ponselnya, membuka layar dan melihat ada beberapa pesan dari Suci. Yang masih sibuk ya? Bekalnya sudah dimakan kan? Anak-anak pada nanyain, katanya kamu tumben pulang terlambat tanpa ngabarin. Aksan tersenyum tipis. Hanya membaca pesan dari istrinya sambil mengerut pelan punggung leher yang terasa pegal. Membaca pesan itu saja sudah membuat lelahnya sedikit berkurang. Dia membalas cepat mengatakan bahwa dia akan segera pulang setelah semuanya selesai. 1 jam berlalu, Aksan akhirnya sudah merangkum semua pekerjaan hari ini. Semua selesai tanpa terlewatkan. Dia duduk sejenak meminum air dingin dengan nafas tersengal-sengal. Wajahnya sedikit pucat dan rasanya pandangan sedikit kabur. Aksan memilih pulang saja dan memakan bekalnya di rumah saja. Ingin segera mengistirahatkan tubuh yang hampir ambruk karena pekerjaan yang tak sudah-sudah. Setelah berpamitan dengan bosnya Romi yang hanya merespon dengan anggukan kecil, Aksan akhirnya keluar dari toko. Ini untuk pertama kalinya Aksan berjalan pulang di bawah langit yang sudah gelap. Bahkan perutnya belum terisi sama sekali dan hanya menenggak sedikit air saja. Sesungguhnya sangat kesal dan marah hari ini. Tapi semua itu hanya bisa mengendap dalam hati. Malam itu Aksan mengendari motornya dengan pelan. Matanya terasa berat, tubuhnya begitu lelah, dan kepalanya mulai berdenyut hebat. Seharian bekerja tanpa istirahat yang cukup membuat tenaganya terkuras habis. Ditambah lagi sejak pagi tadi dia hanya sempat meneguk air putih tanpa makanan yang benar-benar mengisi perutnya. Begitu tiba di depan rumah, dia menarik nafas panjang sebelum turun dari motor. Tangannya gemetar saat melepaskan helm dan langkahnya terasa berat. Begitu kakinya melangkah masuk, dia langsung melihat istrinya yang tengah duduk di sofa, menunggunya pulang dengan wajah berseri. Mendengar suara langkah kaki Aksan, Suci segera berdiri dan tersenyum. Yang akhirnya pulang juga, ucapnya dengan lembut mendekat untuk menyambut suaminya. Namun senyum di wajahnya seketika memudar saat melihat kondisi Aksan. Yang, kenapa wajahmu pucat sekali? Aksan hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. Tapi tubuhnya terasa begitu lemah. Dan sebelum sempat menjawab, pandangannya mulai berkunang-kunang. Duduk dulu Yang. Suci segera meraih tangan suaminya membimbingnya ke sofa. Yang, kamu sudah makan belum? Belum. Tadi sibuk sekali di tempat kerja. Banyak yang harus dikerjakan. Yang, kenapa gak makan sama sekali ya Allah? Dengan cepat dia berlari ke dapur mengambil segelas air putih dan menyiapkan semangkuk nasi hangat dengan lauk sederhana yang masih tersisa. Minum dulu Yang, ucapnya sambil menyodorkan gelas. Aksan menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Sini, aku suapin, kata Suci dengan suara pelan. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi suaminya. Aksan ingin menolak, tapi tubuhnya benar-benar sudah tidak punya tenaga untuk berdebat. Dia hanya bisa menatap istrinya dengan penuh rasa syukur, lalu membiarkan Suci menyuapinya sedikit demi sedikit. Kenapa gak sempetin makan sih Yang? Kan udah dibekalin. Hari ini benar-benar melelahkan. Bos masih marah sejak kemarin, jadi kerjaan makin numpuk. Sampai gak sempat makan bahkan istirahat. Suci mendengus kesal, menahan emosi. Hatinya sakit melihat suaminya harus bekerja sekeras ini. Dia tahu Aksan memang tipe lelaki yang tidak pernah mengeluh, selalu menerima segala sesuatunya dengan lapang dada. Tapi tetap sajalah, dia tetap bisa ditinggal dia melihat suaminya dalam kondisi seperti ini. Besok gak usah kerja dulu Yang, istirahat dulu di rumah ya, Suci berkata dengan nada tegas. Nanti kalau aku gak masuk siapa yang ngerjain kerja di sana? Pikirin diri sendiri dulu. Apa kamu gak sadar kalau sekarang ini wajahmu pucat banget, badan lemas, tangan gemetar. Aku gak mau kamu sampai tumbang. Aksan terdiam.
Ada ketulusan dan ketegasan dalam suara istrinya yang membuatnya merasa sangat dihargai. Dia menghela nafas pelan lalu mengangguk. Baiklah, besok aku izin dulu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.